Assalamualaikum, saya Nara, saya dari kelas 3B. Hari ini saya akan menceritakan kisah Nabi Syuaib. Nama lengkap Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Makil bin Yasir bin Madian bin Ibrahim. Nabi Syuaib diutus Allah SWT untuk berdakwah di negeri Madian. Penduduk Madian segolongan dengan bangsa Arab yang tinggal di daerah bernama Ma'an. Penduduk Madian terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal Allah yang Maha Esa. Penduduk Madian saat itu gemar berlaku curang, licik, tidak jujur, dan tidak adil. Salah satu perilaku curang mereka adalah mengurangi timbangan praktik jual beli. Penduduk Madian sudah lama melupakan ajaran-ajaran Nabi yang sudah diutus sebelumnya. Mereka tidak percaya adanya Allah yang Maha Esa. Mereka menyembah hutan dan aikah, yaitu padang pasir yang ditanami oleh pohon dan tanaman. Melihat kesesatan itu, Allah mengutus seorang nabi bernama Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah dan menjauhi kezaliman, kemungkaran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Nabi Syuaib mengingatkan kepada mereka akan balasan bagi orang yang tidak mau beriman kepada Allah berupa azab yang pedih. Sebagian besar penduduk Madian menolak dakwah Nabi Syuaib. Celaan dari kaumnya didengar dan diterima oleh Nabi Syuaib dengan sabar. Bahkan Nabi Syuaib mendoakan agar kaumnya diberi petunjuk dan diberi ampunan oleh Allah SWT. Meskipun berbagai cara dilakukan oleh penduduk Madian untuk menghalangi dakwah Nabi Syuaib dan membuat Nabi Syuaib sedih, akan tetapi Nabi Syuaib tidak berputus asa, bahkan terus-menerus dengan penuh kesabaran dan ketaatan berdakwah kepada kaumnya. Nabi Syuaib tetap berdakwah dengan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT. Allah melihat kemungkaran penduduk Madian dan hendak menurunkan azab kepada penduduk Madian. Sebelum Allah menurunkan azab, Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan para pengikutnya untuk pindah dari negeri Madian. Setelah penduduk Madian binasa, Nabi Syuaib dan para pengikutnya kembali ke negeri Madian dan menetap di sana hingga meninggal. Dari kisah Nabi Syuaib, kita bisa meneladani beberapa sikap dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, mengingatkan teman untuk berbuat baik. Yang ketiga adalah senantiasa semangat dan tidak mudah putus asa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.